Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa kita mulai dengan doa bersama-sama. Isti'da dan bersiap. Ya fi, posisi berdoa, duduk islami, tangan dilipat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Razitu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Isti'na dan bersiap. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang akhlak, adab bersama tetangga. Untuk itu anak-anak bisa juga sambil menyimak dibuka halaman 102 di buku paket Al-Islamnya. Jika sudah, baik langsung saja adab bertetangga. Anak-anak pasti punya tetangga semua dong. Tetangga itu adalah orang yang rumahnya tuh dekat dengan kita. Baik itu di sebelah kanan rumah kita, baik itu rumahnya ada di sebelah kiri rumah kita, atau bahkan di depannya. Itu yang disebut tetangga. Nah, mereka itu seperti saudara kita, karena biasanya tetangga itu adalah orang yang paling pertama menolong kita. Seperti yang Ustazah pernah katakan di pertemuan lalu, bahwasanya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa untuk tidak hidup dengan orang lain. Ya Allah, berlibet banget. Jadi kita tuh selalu membutuhkan orang lain. Untuk itu kita tuh juga butuh yang namanya tetangga. Nah, di sini dikatakan manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Salah satunya adalah tetangga. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita harus hidup dengan tetangga. Nah, lanjut, Rasulullah SAW itu pernah mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama, baik muslim maupun non muslim. Jadi anak-anak, meskipun barangkali anak-anak tetangganya ada yang non muslim, dia agamanya bukan Islam, itu dia tetap kita harus berbuat baik kepada mereka, karena kita dalam Islam sudah diajarkan bagaimana adab bertetangga adab dengan tetangga kita. Astagfirullahaladzim. Baik, langsung saja. Apa saja sih yang perlu kita lakukan dengan tetangga kita? Yang pertama, di halaman 103 tertulis yang A, saling menyapa dan memberi salam apabila bertemu. Jadi kalau kita berpapasan di tengah jalan atau kalian kebetulan di depan, kalian harus menyapa terlebih dahulu, diberikan salam, diucapkan assalamualaikum kalau dia muslim, kalau dia tidak muslim diucapkan selamat pagi, selamat siang, dan lain sebagainya. Jadi utamakan disapa terlebih dahulu. Yang kedua, apabila tetangga tertimpa musibah, segeralah menolong dengan kemampuan. Jadi kalau dia sedang kena musibah, dengan segala kemampuan kalian harus menolong, karena kalian adalah tetangganya. Biasanya tetangga adalah orang yang paling pertama tahu ketika seseorang itu tertimpa musibah. Lalu yang ketiga, menjenguk apabila ia sakit. Dalam Islam menjenguk orang sakit itu juga dapat pahala. Untuk itu anak-anak, Ustazah sarankan kepada kalian semua, apabila ada tetangga kita yang sakit, kecuali sakitnya COVID seperti saat ini ya, itu dianjurkan untuk menjenguk. Kalaupun sakitnya bukan COVID, diusahakan menjenguk sesuai dengan protokol, yaitu dengan menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Selanjutnya yang keempat, ikut menciptakan ketenangan dan ketentraman tetangga kita. Jangan sampai nih barangkali
kalian itu malam-malam karena kalian hobinya main drum, malam-malam kalian main musik sampai tetangga keberisikan, padahal malam-malam itu waktu istirahat. Nah, itu tidak boleh seperti itu karena kita tidak ikut menjaga ketenangan tetangga kalau seperti itu. Jadi kita harus mengupayakan bagaimana tetangga kita itu tenang dan tentram untuk tidak berisik dan tidak mengganggu. Lalu yang selanjutnya, saling menghargai dan menghormati. Tadi Ustazah sudah katakan, apapun agamanya dia, apapun sukunya dia, mau itu dia suku Madura, mau dia suku Jawa, mau dia suku Batak dan lain sebagainya, kita tetap harus menghargai. Mau dia kulitnya hitam, mau dia kulitnya putih, tetap harus dihargai dan dihormati. Selanjutnya, segera meminta maaf apabila berbuat salah. Jadi kalau kita berbuat salah tanpa sengaja maupun disengaja, kalau bisa jangan disengaja. Masa anak SD Muhammadiyah berbuat salah lalu disengaja ya? Jadi kalau bisa, ketika kalian melakukan kesalahan, diupayakan untuk meminta maaf terlebih dahulu. Selanjutnya, tidak membicarakan kejelekannya apalagi sampai menghina atau memfitnahnya. Jadi di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Jadi pasti setiap orang itu ada kekurangannya. Begitupun Ustazah. Untuk itu tugas kalian terhadap tetangga kalian adalah tidak membicarakan kejelekannya, tidak mengumbar aibnya ke sembarang orang meskipun kalian tahu kejelekannya. Ibu itu tuh pelit loh, semisal gitu. Cukup, nggak usah diceritakan ke orang-orang, cukup kalian tahu saja. Tapi kalian tidak boleh membalas dengan kepelitan juga. Balas kejahatan itu dengan kebaikan sehingga mampu meluluhkan hati dia untuk berbuat baik. Selanjutnya, yang terakhir, berbagi dengan tetangga apabila kita mempunyai makanan atau oleh-oleh yang banyak. Semisal kalian lagi liburan tuh, jalan-jalan, kebetulan tadi beli oleh-oleh yang banyak, gak ada salahnya tuh tetangga kita dibagi. Insya Allah dengan berbagi juga kita akan bisa melampangkan rezeki kita. Nah, itu tadi adab terhadap tetangga. Nah, anak-anak, ternyata ada hadis yang mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Masya Allah, ternyata Rasulullah tuh pernah mengingatkan kita, kalau kita iman kepada Allah dan hari akhir, tentu kita tuh harus menghormati tetangga kita. Hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalian bisa lihat sendiri di halaman 103, tepatnya di bawah sini. Nah, selanjutnya nanti ada pilihan ganda, kalian bisa mengerjakan di halaman 104. Pilihan ganda nomor 1 sampai 5. Selanjutnya kita lanjutkan tentang hidup berkasih sayang. Tadi kita sudah diajarkan bagaimana berbagi terhadap tetangga kita. Tentunya kita akan mempelajari bagaimana sih kasih sayang itu sesungguhnya. Masya Allah ya, kita tuh alhamdulillah anak-anak dan ustazah juga bersyukur kita tuh agamanya muslim, agamanya Islam, kita itu muslim, agamanya Islam. Alhamdulillah Allah kasih kenikmatan yang luar biasa. Karena bisa jadi mereka yang agamanya bukan muslim itu atau bukan Islam itu, mereka tuh tidak dapat nikmat sebagaimana kita yang mendapatkan nikmat. Kenapa kok Islam itu adalah kenikmatan? Karena dalam Islam setiap tata cara itu diajarkan. Kemarin kita juga sudah belajar adab tentang makan, adab sebelum tidur, adab ketika tidur dan lain sebagainya. Nah, sekarang bahkan untuk kasih sayang dalam Islam itu juga diajarkan anak-anak. Jadi kita bersyukur kita tuh terlahir sebagai muslim. Alhamdulillah. Nah, di sini dijelaskan apa itu kasih sayang. Di halaman 105 kalian bisa buka. Kasih sayang adalah sebuah kenikmatan yang selalu dibutuhkan oleh manusia di dunia ini. Jadi kenikmatan yang selalu dibutuhkan oleh manusia itu kasih sayang. Bukan semata-mata hanya uang, tapi kasih sayanglah yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Karena apa? Dengan kasih sayang itu kita bisa menciptakan kepedulian, kedamaian, rasa simpati dengan sesama. Seperti contohnya kemarin sudah belajar tentang Nabila yang dia berbagi terhadap pengemis kecil.
pemulung kecil, pemulung cilik. Nah, itu adalah bentuk kasih sayang karena Nabila memiliki empati di dalam dirinya sehingga dia tergerak hatinya untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan. Nah, ini nih yang perlu kalian catat. Kalau sampai kita manusia tidak mempunyai rasa kasih sayang, itu sangat keterlaluan. Karena hewan saja itu dia sayang kepada anaknya. Seorang induk, di sini ada gambarnya, gambar angsa. Induk angsa itu sayang sekali dengan anaknya. Masa iya kita manusia tidak bisa sayang terhadap sesama? Untuk itu, rasa kasih sayang ini bisa, apabila seseorang tidak memiliki rasa kasih sayang, maka manusia itu akan turun derajatnya sehingga setara dengan hewan. Tahu harimau? Harimau itu makannya daging. Dia biasanya memburu hewan lain karena dia tidak memiliki kasih sayang. Untuk itu manusia harus memiliki rasa kasih sayang agar tidak setara dengan hewan-hewan lainnya. Nah, di sini juga tertuliskan anak-anak, di halaman 106 kalian juga bisa menyimak. Khulasahnya yang pertama, Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu sendiri artinya pengasih dan Ar-Rahim itu artinya maha penyayang. Jadi Allah itu adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Allah itu sesayang-sayangnya ibu kalian terhadap kalian, ada Allah yang maha sayang terhadap kalian. Lalu yang kedua, setiap makhluk memiliki sifat atau naluri untuk berkasih sayang. Setiap makhluk itu bisa manusia, hewan, bahkan juga tumbuhan itu memiliki sifat dan naluri kasih sayang. Selanjutnya, setiap makhluk atau manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna karena mempunyai akal dan naluri untuk menyayangi sesama. Seperti tadi Ustazah katakan bahwasanya manusia itu apabila tidak memiliki kasih sayang maka dia setara dengan hewan. Nah, padahal manusia itu diciptakan sama Allah paling sempurna. Jadi manusia dan hewan itu diciptakan Allah berbeda. Manusia itu diciptakan yang paling sempurna. Karena apa? Karena Allah memberi akal kepada kita dan naluri kasih sayang kepada kita, sehingga kita memiliki derajat yang lebih. Untuk itu kita harus menjadi manusia yang paling sayang dan paling memiliki naluri untuk berbagi terhadap sesama. Selanjutnya, tanpa kasih sayang manusia akan lebih rendah kedudukannya daripada hewan. Kalau tadi dikatakan bahkan setara, ternyata di sini dikatakan kalau manusia tanpa kasih sayang itu justru lebih rendah dari hewan. Nauzubillah min dzalik. Padahal kita diberi Allah akal, tapi kita bahkan bisa lebih rendah kalau kita tidak memiliki kasih sayang. Untuk itu anak-anak, barangkali kalian ada yang masih suka berantem sama saudaranya, rebutan remote TV, rebutan handphone atau lain sebagainya. Mulai sekarang kita tanamkan rasa kasih sayang kita, dimulai dari diri kita sendiri, lalu kepada saudara kita, lalu kepada orang tua kita, sehingga kepada tetangga dan kepada semua makhluk yang ada di dunia ini. Yang terakhir, dengan kebiasaan kasih sayang akan terbangun kehidupan di dunia yang harmonis dan damai. Insya Allah tidak ada yang namanya perperangan, tidak ada yang namanya permusuhan jika kita saling menyayangi sesama makhluknya. Nah, di sini adalah tahsahnya, dikatakan la yarhamullahu ma la yarhamun nas. Ini ada hadis mengatakan tidak akan disayang oleh Allah orang yang tidak menyayangi manusia lain. Jadi kalau kita tidak sayang kepada manusia lain, Allah juga tidak sayang sama kita. Untuk itu, supaya Allah sayang sama kita, kita harus sayang kepada sesama manusia. Dan Ustazah sayang sama kalian semua. Nah, selanjutnya kalau tadi sudah mengerjakan pilihan ganda halaman 104, maka kalian juga diminta supaya untuk merangsang memori kalian mengerjakan halaman 107, pilihan ganda juga 1-5. Jika sudah, jangan lupa untuk difoto lalu dikirim ke Google Classroom. Insya Allah next meeting kita akan membahas tentang Nabi Salih, insya Allah. Untuk itu anak-anak, jaga kesehatannya dan terus berkasih sayang kepada diri sendiri dan kepada saudara, terutama keluarga kalian. Tetap jaga kesehatan, semoga Allah selalu melindungi kalian. Ustazah akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.